Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat dan karunia-Nya hingga pagi ini kita bisa berkhidmat, kita bisa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua apa yang diperintahkan dan berusaha menjauhkan semua apa yang dilarang. Semoga dengan proses perjuangan yang terus kita lakukan, proses kegiatan yang terus kita lakukan, menjadi sebuah spirit dorongan bagi kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa barik alaihi. Karena perjuangan beliau dan para sahabat-sahabat sehingga sampai dengan hari ini kita berada di dalam cahaya Islam. Oleh karena itu, sebagai bentuk cinta kita kepada beliau, perbanyaklah salat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-A'la yang kita baca di salat subuh tadi jelas dan tegas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu minasyaitonir rajim, qad aflaha man tazakka." Sungguh beruntung bagi mereka orang-orang yang membersihkan jiwanya. Ketika hati setiap manusia ini memiliki kecenderungan yang seperti apa yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena ketika hati ini bergelayut dengan Allah, kalau hati ini senantiasa menuju Allah, maka semua anggota badan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki akan apa? Akan senantiasa punya kecenderungan, punya keinginan untuk senantiasa berbuat kebaikan. Jadi ketika kita ingin beruntung dalam hidup, mari kita bersihkan diri kita dari berbagai macam penyakit, dari berbagai macam kotoran yang ketika itu bisa kita rawat, maka Allah akan berikan kepada kita rasa aman dalam menjalani hidup dan kehidupan, dan Allah akan membimbing manusia tersebut sesuai dengan jalan yang harus ditempuh. Allah SWT berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu," orang-orang yang telah beriman, "walam yalbisu imanahum bidzulmin," mereka tidak mengotori imannya, tidak mengotori jiwanya dengan kezaliman, dengan kesirikan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka bagi mereka rasa aman, merdeka, tidak ada kekhawatiran, tidak ada rasa takut.
wa hum muhtadun, dan Allah SWT akan memberikan bimbingan kepada mereka. Inilah janji Allah SWT. Lalu kalau kemudian kita merasakan kegalauan, kita merasakan kesedihan, kita merasakan sulitnya bersemangat dekat kepada Allah SWT, maka berarti ada penyakit di dalam jiwa kita, ada penyakit di dalam hati kita. Maka karena itu, anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, kaum muslimin muslimat, mumpung kita punya kesempatan, oleh karena itulah di dalam surat Al-Qur'an jelas qad aflaha man tazakka. Caranya Allah sudah kasih tahu. Fadzakara isma rabbih fasalla. Jadi membersihkan jiwa itu bagaimana terus kita ingat kepada Allah, kita bangun hubungan kita dengan Allah. Tidak ada di masjid. Ada orang soleh kalau di masjid saja, tapi kalau sudah di pasar tidak soleh. Ada soleh kalau di pondok saja, tapi di luar pondok sudah tidak soleh. Kenapa? Karena mereka membangun kesolehan dengan cara dekat kepada Allah itu hanya di tempat-tempat tertentu. Padahal kita harus membangunnya di seluruh lini tempat. Pada atas makhluknya masalah. Nah, persoalannya ternyata kecenderungan manusia untuk bagaimana membangun komunikasi hubungan dengan Allah yang sifatnya terus-menerus ini tidak banyak diminati oleh manusia. Sehingga dalam ayat itu diteruskan dengan bunyinya bal tusirunal hayatan dunya. Tapi manusia itu lebih cenderung kepada kehidupan dunia, di mana kita semua tahu bahwa kehidupan dunia ini adalah penuh dengan sandiwara. Kehidupan dunia penuh dengan tipuan dan permainan belaka. Tapi inilah yang justru digandrungi, inilah justru yang dikejar-kejar oleh manusia. Padahal kita tahu, padahal kita sering mendengar dunia bukan tempat tinggal kita, dunia adalah tempat meninggal kita. Tidak ada yang pasti di dunia ini. Yang pasti apa? Kematian. Tapi buktinya kita justru sibuk dengan sesuatu yang tidak pasti. Kita sibuk dengan sesuatu yang tidak pasti. Sampai kita bela-belain tidak tidur, kita bela-belain bertengkar dan lain sebagainya untuk sesuatu yang jelas tidak pasti. Nah, yang pasti tidak kita persiapkan. Apa itu yang pasti? Kematian. Harusnya apa yang harus kita persiapkan? Bagaimana kita terus berbuat kebaikan kepada. Tapi di penghujung ayat itu Allah SWT mengingatkan kembali kepada kita, wal akhiratu khairun wa abqa. Ingat, kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang lebih baik dan lebih kekal. Artinya apa? Kalau di dunia ada kenikmatan itu sifatnya sesaat. Karena sifatnya dunia itu berubah. Maka ingatlah, ada kehidupan yang lebih baik, ada kehidupan yang lebih kekal, yaitu kehidupan akhir. Dan disinilah pertarungan yang kita hadapi bersama,
Apakah kita akan tertipu dengan dunia yang mana ini, ataukah kita persiapkan untuk kehidupan akhirat yang kekal dan abadi? Semoga perjuangan kita, perjalanan kita, dan semua apa yang kita lakukan menjadi asbab kelak nanti kita mendapatkan kehidupan akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Perjuangan yang kita lakukan, perjuangan yang kita rintis, mari bersama-sama kita arahkan, kita tunjukkan kepada kehidupan akhirat yang lebih baik. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dalam surat yang lain, dalam surat At-Tuhan dikatakan wal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi tidak ada kehidupan yang lebih sempurna, tidak ada kehidupan yang lebih baik dari kehidupan akhirat yang Allah telah sediakan. Dan itu hanya akan bisa diraih oleh mereka orang-orang yang senantiasa membersihkan jiwa-jiwanya. Saudara dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka jangan sia-siakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Jangan biarkan waktu berlalu begitu saja tanpa kita gunakan untuk bagaimana mengais sebuah kesuksesan hidup di dunia wal akhirat. Ingat sekali lagi, siapa yang ingin meraih kesuksesan maka bersihkan jiwanya dengan cara membangun terus-menerus hubungan kita dengan Allah, mengingat Allah SWT dimanapun kita berada, dengan siapapun, ramai kayak sepi kayak, kita terus berusaha. Dan itulah sejatinya sebuah kesuksesan. Walaupun manusia punya kecenderungan tidak seperti apa yang tadi disampaikan, karena manusia punya kecenderungan dunia yang lebih kuat. Pada cara semarobi masalah batu sidunal hayata dunia. Maka mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadikan dunia ini sebagai masroah, sebagai sawah ladang untuk kita tanami tanaman-tanaman yang bisa mengantarkan kita di hadapan Allah SWT dengan membawa hadiah akhirat yang kekal dan yang lebih baik. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha